Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1050 menyatakan diri sebagai raja. Mendengar hal itu, Dimas Wu tak sabar bertanya, di mana Taoti dan Kaisar Mingyue? Yoronfu tidak menyembunyikannya, dan berkata dengan wajah serius, dari mulut Raja Mayat, mereka mengetahui bahwa Raja Mayat ini awalnya dipenjara di penjara bawah tanah Menara Tongtian. Kemudian, dia melihat Nergal Bai dengan sekelompok orang, pergi ke penjara bawah tanah dengan binatang buas raksasa. Setelah mengunci orang-orang, Nergal Bai melepaskan mereka dan para Raja Mayat ini, dan kemudian mengarahkan mereka ke Aula Yun Xiao. Mereka menggerogoti mayat di tanah. Kurasa, katanya, kelompok itu seharusnya Taoti dan Kaisar Mingyue, L. Mendengar perkataan Yoronfu, Dimas Wu pada dasarnya yakin bahwa Taoti dan Kaisar Mingyue belum meninggal, namun ekspresinya tidak rileks. La memandang Yoronfu dan bertanya dalam-dalam, mengapa Nergal Bai menyatukan Taoti dan Kaisar Mingyue. Dimas Wu merasa jika Nergal Bai melakukan ini, ia pasti memiliki konspirasi yang lebih besar. Ia semakin mengkhawatirkan Taoti dan Kaisar Mingyue. Kulit Yoronfu dalam dan perlahan berkata, sejauh yang saya tahu, Nergal Bai memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk memurnikan Raja Mayat, dan rata-rata kultivator tidak melihatnya sama sekali. Saya curiga dia mungkin menyukai Kaisar Mingyue. Basis kultivasi kekuatan ingin memurnikan mereka bersama menjadi Raja Mayat, dan kemudian menggunakannya untuk digunakan sendiri. Setelah mengetahui hal-hal tersebut, Yoronfu pun berusaha sekuat tenaga untuk menyelidiki cara mengekstraksi Raja Mayat. Ia tahu bahwa semakin tinggi tingkat kultivasinya, akan semakin sulit untuk mengeluarkan Raja Mayat. Namun, setelah berhasil memurnikan kultivasi dan kekuatan mereka, juga akan ada lompatan kualitatif tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Raja Mayat setidaknya beberapa kali lebih kuat dari aslinya. Dan Kaisar Mingyue dan yang lainnya adalah eksistensi tertinggi di Gunung Tianling. Oleh karena itu, Yoronfu mencurigai bahwa Nergal Bai mungkin mencoba untuk memurnikan Kaisar Mingyue dan yang lainnya menjadi Raja Mayat, sedangkan Taoti dimurnikan menjadi monster mayat. Dengan cara ini, kekuatan Nergal Bai pasti akan berkembang pesat. Tebakan Yoronfu membuat raut wajah Dimas Wu semakin berat. La berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, tak disangka, setelah memecahkan Raja Penghancur, muncullah Nergal Bai yang lebih mengerikan. Sekarang, Dimas Wu memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah ini, tetapi semakin dalam dia memahaminya, dia semakin terkejut dengan ambisi Nergal Bai. Mengenai hal ini, Yoronfu tidak bisa menahan amarah, ya, hatinya sungguh serakah. Dengan mengatakan itu, Yoronfu memandang Dimas Wu dan melanjutkan, lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Dimas Wu tidak ragu-ragu, dan dengan tegas berkata, pertama pergi ke Menara Tongtian untuk menyelamatkan orang, lalu pergi ke pertemuan pelantikan raja yang baru, aku ingin melihat apa yang ingin dilakukan Nergal Bai. Saat berbicara, mata Dimas Wu meledakkan aura dingin dan menekan. Mendengar hal itu, Yoronfu langsung berkata, aku tahu di mana Menara Tongtian, aku akan pergi bersamamu. Setelah sekian lama mendengarkan, Etan He pun menyadari alasannya. Melihat Dimas Wu dan Yoronfu hendak ke Menara Tongtian, ia pun tak segan-segan berkata, Kakak Wu, aku ikut juga. Emma He pun buru-buru berkata, kalau begitu aku akan pergi juga. Dimas Wu memandang kakak dan adik Etan He, menggelengkan kepalanya, dengan tegas berkata, tidak, ini terlalu berbahaya untuk kalian, mari kita langsung pergi ke pertemuan Raja baru besok, dan kemudian kita akan bertemu di sana. Menara Tongtian adalah sarang tua Nergal Bai. Tingkat bahayanya tidak terukur, Etan He dan Emma He hanya akan menghadapi bahaya saat mereka pergi ke sana, dan Dimas Wu tidak bisa membiarkan mereka mengikutinya. Etan He berpikir sejenak dan berkata, oke, kami mendengarkan pengaturanmu.
Tapi kakak Wu, kamu harus berhati-hati. Dimas Wu mengangguk, jangan khawatir. Dengan mengatakan itu, Dimas Wu melihat ke arah Yoron Fu dan berkata, haruskah kita pergi sekarang? Yoron Fu melihat ke atas dan ke bawah Dimas Wu, sedikit cemas, bisa mulai dengan keadaanmu sekarang. Meskipun aku belum pernah ke Menara Tongtian. Namun yang pasti kita akan menghadapi banyak hal setelah masuk. Ini lebih berbahaya daripada yang kita bayangkan. Yoron Fu sudah lama bersembunyi di sini, dia tentu tahu status Dimas Wu, tapi justru karena dia tahu dia lebih khawatir. Dimas Wu dengan tegas berkata, meskipun belum pulih sepenuhnya, seharusnya tidak menjadi masalah. Semula Dimas Wu berencana bertapa semalaman, namun diganggu oleh Tuan Mohe. Sekarang waktunya sudah mendesak, dan tidak ada waktu untuk menunda. Melihat Dimas Wu, saya tidak merasa khawatir. Yoron Fu tidak berkata apa-apa lagi, dia mengangguk dan berkata dengan tegas, oke, kalau begitu, kita pergi sekarang. Tanpa penundaan, Dimas Wu segera mengajari Etan He satu set latihan. Setelah pengajaran selesai, ia dan Yoron Fu memulai perjalanan ke Menara Tongtian. Di sisi lain, Etan He dan Emma He memperhatikan Dimas Wu dan Yoron Fu pergi dengan dalam, mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran yang tak ada habisnya. Semoga lusa, aku bisa melihat kakak Wu kembali dengan selamat di pertemuan pelantikan Raja Baru. Etan He memandangi sosok Dimas Wu yang memudar dan mendesah pelan. Baru pada pagi hari berikutnya, Dimas Wu dan Yoron Fu tiba di Gunung Tianling. Langit bersinar, dan Dimas Wu dan Yoron Fu berdiri di udara, menatap kaki Gunung Tianling. Pada saat ini, pemandangan semarak di kaki gunung, karpet merah, spanduk, panggung besar, dan berbagai fasilitas telah diatur, dan seluruh venue diperbarui sepenuhnya, megah, dan luar biasa. Ini adalah tempat di mana Raja Baru menjabat. Yoron Fu memandang orang-orang yang sibuk di tanah untuk pertemuan itu, dan berkata dengan ringan. Dimas Wu melihat sekilas ke seluruh pemandangan, lalu dia pergi iagi menuju pusat Gunung Tianling, Istana Awan. Segera, Dimas Wu dan Yoron Fu tiba di pintu Istana Awan. Saat ini, Istana Awan tidak lagi memiliki gaya dan kemewahan masa lalu. Setelah pertempuran Dimas Wu, Istana Awan menjadi tempat kosong. Tidak ada yang menjaga atau tinggal di dalamnya. Seluruh aula penuh dengan tekanan dan kesedihan. Bau darah yang tidak sedap masih samar-samar meresap di udara. Suasana sepi di sini sangat kontras dengan suasana semarak di kaki gunung. Dimas Wu berdiri di depan pintu Istana Awan, matanya berangsur-angsur menjadi dalam dan berat, pikirannya tidak bisa menahan diri, memikirkan hari itu, dia melawan beberapa orang di sini, dan akhirnya, menantang tekad untuk mati, dan meninggal bersama Raja Penghancur, demi pembalasan kebencian bertahun-tahun lalu memberikan keadilan bagi mereka yang meninggal dengan tidak bersalah, dan memberi orang-orang akhir yang terbaik di dunia. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertarung sampai mati. Tapi itu untuk membuat pakaian pernikahan untuk orang lain, dan Nergal Bai yang lebih hiruk-pikuk memanfaatkan kekosongan dan berdiri sendiri sebagai raja, dan bahkan merencanakan strategi yang lebih besar. Memikirkan ini, mata Dimas Wu lebih menunjukkan niat membunuh yang kuat. Dia memandang Yoron Fu dan berkata dengan sungguh-sungguh, ayo pergi, kita langsung ke Menara Tongtian. Yoron Fu mengangguk, dan membawa Dimas Wu ke bagian terdalam dari Istana Awan. Setelah puluhan ribu mil, Yoron Fu dan Dimas Wu tetap berada di tempat terbuka. Yang ada hanya putih tak berujung dan tak terbatas. Seluruh dunia sepertinya diselimuti kabut putih. Di sini, kecuali putih, tidak ada yang bisa dilihat. Yoron Fu menghadapi tempat terbuka di depannya, melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, kabut putih di depannya sepertinya telah disingkirkan oleh Yoron Fu, dengan cepat menghilang ke kedua sisi. Saat kabut putih menghilang, tangga besar perlahan muncul di depan mereka. Tangga ini naik ke langit, seolah-olah langsung ke langit, tanpa melihat kepala sekilas, itu sakral dan rahasia. Yoron Fu mengangkat kepalanya,
menatap tangga tak berujung, dan berkata dalam-dalam, di atas ini adalah Menara Tongtian. Ayo ke sana, ucap Dimas Muliri. Setelah itu, dia mengambil satu langkah, menaiki tangga, bergegas menuju Menara Tongtian. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.